Budaya korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial dan menggunakan sistem kerja paksa tanpa upah yang menelan ribuan korban jiwa dan korupsi besar-besaran yang dilakukan pejabat kaum pribumi sendiri. Tapi, benarkah pemerintah Belanda pada waktu itu tidak memberi upah sama sekali kepada para pekerja? Bayangkan lebih dari 2 abad yang lalu di Pulau Jawa yang masih dipenuhi hutan lebat, rawa-rawa angker, serta perkampungan horor. The Groot Postweg atau Jalan Raya Pos adalah cikal bakal dari jalur utama di Pulau Jawa yang lebih kita kenal sebagai jalur Pantura. Ini adalah nama jalan bersejarah yang membentang melintasi Pulau Jawa yang menghubungkan wilayah Anyer di Banten dengan Penarukan di Jawa Timur. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial di bawah Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada sekitar tahun 1808 hingga tahun 1811 dengan menggunakan sistem kerja paksa tanpa upah yang menelan ribuan korban jiwa dan korupsi besar-besaran yang dilakukan pejabat kaum pribumi sendiri. Tapi, benarkah pemerintah Belanda pada waktu itu tidak memberi upah sama sekali kepada para pekerja? Mari kita bahas. Hey, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Priday 13. Saya berharap bantuan subscribe, komen dari para calon juragan sekalian untuk channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan komennya ya. Dan tulis kisah misteri atau horor apa yang mau kita bahas di episode berikutnya. Jalur Pantura adalah singkatan dari Jalur Pantai Utara. Ini adalah ruas jalan utama di Pulau Jawa yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur, menghubungkan 2 pelabuhan penyeberangan yaitu Merak Banten dan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jalur Pantura memiliki panjang sekitar 1.316 km yang melintasi 5 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hingga saat ini, jalur Pantura memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ini merupakan jalur transportasi utama untuk menghubungkan berbagai kota di sepanjang pantai utara Jawa. Karena setiap hari dilalui sekitar 20.000 hingga 70.000 kendaraan, baik untuk transportasi barang maupun orang. Jalur Pantura sebagian besar pertama kali dibuat oleh Daendels yang membangun Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg dari Anyer ke Penarukan pada tahun 1808. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan tentara Inggris. Sejak tahun 1750 sebelum jalan tersebut dibangun, sudah ada transportasi darat antara Batavia dan Semarang. Selain itu, jalan yang menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta juga sudah ada pada waktu itu. Namun, hujan tropis yang deras seringkali menghancurkan jalan-jalan tersebut. Karenanya pada masa itu, komunikasi antar daerah di Jawa sangat lambat akibat buruknya infrastruktur. Pada tanggal 28 Januari tahun 1807, Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte, adik Napoleon Bonaparte, yang diangkat menjadi Raja Belanda di masa peperangan Napoleon. Prancis sedang berperang dengan kerajaan Inggris Raya dan Irlandia, dan khawatir akan masa depan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Raja Louis memberi 2 tugas utama dalam bentuk instruksi kepada Daendels, yaitu mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi pemerintahannya. Pada tanggal 29 April tahun 1808, agar lebih mengetahui permasalahan di Jawa lebih lanjut, Daendels melakukan perjalanan ke Semarang dan ujung timur Jawa.
Setibanya di Semarang, tepatnya pada tanggal 5 Mei tahun 1808, dia mengeluarkan perintah untuk membangun jalan raya pos, dimulai dengan memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan desa yang telah ada sebelumnya. Pilihan Daendels untuk membangun jalan raya pos mungkin diinspirasi oleh Cursus Publicus, sistem jalan pos Kekaisaran Romawi yang menghubungkan Roma dengan kota-kota taklukannya. Berdasarkan perintah Daendels, pembangunan jalan raya pos pertama dimulai pada tanggal 5 Mei tahun 1808 dari Wittenzorg ke Karangsambung. Jalur ini direncanakan melalui Cisarua, Cianjur, Raja Mandala, Bandung, Parakan, Muncang, dan Sumedang. Pada bulan Juli tahun 1808, Daendels bertemu dengan 38 bupati untuk memerintahkan mereka memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan desa. Dia juga menyerahkan pembangunan jalan Cirebon-Surabaya kepada mereka, agar mereka bisa menarik orang-orang umum ke dalam pengerjaan melalui pengabdian masyarakat. Pembangunan jalan raya ini memanfaatkan kerja wajib. Hal ini berkaitan dengan sistem eksploitasi pemerintahan kolonial yang melihat peluang bahwa sistem kerja wajib yang sudah berlangsung lama dalam pemerintahan tradisional Jawa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kolonial. Dengan jalan raya yang sisanya dikerjakan oleh para bupati, Daendels tidak perlu membuat laporan rinci untuk jalan-jalan tersebut. Konsekuensinya, tidak ada arsip kolonial yang membuat laporan pembangunan jalannya. Satu-satunya informasi yang didapat yang melaporkan pembangunannya adalah pondensi antara Daendels dengan Menteri Perdagangan dan koloni saat itu, yaitu Paulus van der Heem. Jalan Raya Anyer Panarukan dibangun Daendels selebar 7,5 meter. Jalan raya tersebut dibatasi lapisan batu di dua sisinya agar tidak terkikis air yang mengalir. Setiap 1.506 meter diberi tanda berupa pal atau tonggak dari batu. Pal tersebut berfungsi sebagai tanda untuk memudahkan perawatan dan perbaikan jalan. Pada sisi kiri dan kanan jalan dibangun selokan yang berfungsi sebagai saluran air, sehingga air tidak menggenang di jalan raya. Pembangunan jalan itu sempat berganti nama menjadi Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg. Meski menggunakan teknologi sederhana, pembangunan jalan ini dilakukan sangat cepat. Dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 3 tahun, yaitu dari tahun 1808 hingga tahun 1811, Daendels berhasil menyelesaikan jalur sepanjang 1.000 km. Yang menghubungkan berbagai kota penting di Pulau Jawa. Jalan ini memiliki lebar 7,5 meter, cukup untuk dilalui gerobak dan kendaraan berkuda di sepanjang jalan Daendels, mendirikan pos-pos pengiriman surat pada jarak tertentu yang menjadi cikal bakal sistem pos modern di negara Indonesia. The Groot Postweg atau Jalan Anyer Panarukan atau La Grande Route, sebagaimana Daendels menyebutnya, adalah jalan militer yang dibangun atas perintah Raja Louis Bonaparte. Pada awal abad ke-19, Hindia Belanda menghadapi ancaman invasi Inggris yang menguasai wilayah sekitarnya. Jalan ini dirancang untuk memperkuat pertahanan militer dengan mempercepat mobilisasi pasukan dan distribusi logistik ke seluruh Pulau Jawa. Sebagai jalur transportasi utama, Jalan Raya Pos memungkinkan pergerakan tentara dan suplai perang dari barat ke timur menjadi lebih cepat dan efisien. Selain untuk kepentingan militer, Jalan Raya Pos dibangun untuk memperlancar administrasi kolonial. Pada masa itu, komunikasi antar daerah di Jawa sangat lambat akibat buruknya infrastruktur. Dengan adanya jalan ini, pengiriman surat dan dokumen resmi dapat dilakukan lebih cepat melalui pos-pos perjalanan yang dibangun di sepanjang jalur. Efisiensi administrasi kolonial juga meningkat karena jalan ini menghubungkan pusat pemerintahan di Batavia dengan kota-kota lainnya di Pulau Jawa. Dari sisi ekonomi, Jalan Raya Pos berperan penting dalam pengangkutan hasil bumi seperti kopi,
gula, dan rempah-rempah dari pedalaman ke pelabuhan utama untuk diekspor ke Eropa. Jalan ini juga membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mendorong integrasi ekonomi antar wilayah dan memperluas pasar perdagangan. Selain itu, pembangunan jalan ini menjadi simbol kekuasaan dan modernisasi kolonial. Daendels ingin menunjukkan kemampuan pemerintahan kolonial dalam mengorganisasi proyek besar yang mendukung sistem kolonial yang lebih maju dan efisien. Selama ini kita sering mendengar cerita kelam tentang pembangunan jalan ini, bahwa rakyat dipaksa kerja rodi tanpa dibayar, bahkan banyak yang meninggal di sepanjang proyek. Gambaran itu memang benar adanya, tapi ada temuan menarik dari penelitian terbaru. Ternyata Daendels sebenarnya mengalokasikan dana untuk membayar para pekerja. Ada catatan resmi bahwa ia menyediakan sekitar 30.000 ringgit untuk upah dan konsumsi para pekerja. Bahkan ada instruksi resmi tertanggal 5 Mei 1808 yang mengatur hal ini dalam 10 pasal. Di dalam pasal 4 jelas disebutkan biaya proyek ditanggung oleh negara. Para pekerja mendapat upah dan pelaksanaannya diawasi langsung oleh komisaris. Mandor seharusnya mendapatkan 3 ringgit perak, buruh mendapat 2 ringgit perak. Dan setiap pekerja dijatah beras dan garam. Secara teori, rakyat memang tidak bekerja gratis. Tapi masalahnya, uang itu tidak sampai ke tangan para pekerja, sebab sistem pembayaran disalurkan lewat bupati, orang pribumi yang ditunjuk Belanda sebagai pengawas proyek. Nah, disinilah masalah klasik muncul, yaitu korupsi. Banyak bupati melaporkan sudah membayar para pekerja, padahal kenyataannya hanya memberi makanan seadanya, atau bahkan tidak memberi apa-apa. Ada pula mandor yang menjual material proyek seperti kayu dan batu dalam proses pembangunannya. Hasilnya, beberapa ruas jalan berkualitas sangat buruk. Sejarawan C.F. Winter menulis banyak pejabat lokal justru memperkaya diri, sementara penderitaan rakyat diabaikan. Jadi, bukan berarti tidak ada anggaran, tapi uangnya banyak dikorupsi oleh pejabat lokal. Menariknya, Daendels sendiri dikenal sangat keras dan disiplin soal aturan. Ia bahkan menjatuhkan hukuman mati untuk pejabat yang terbukti menyelewengkan aset negara lebih dari 3.000 ringgit. Kalau korupsinya lebih besar sampai puluhan ribu ringgit, mereka bisa diadili tembak, bahkan kehilangan jabatan. Sayangnya, praktek korupsi sudah mengakar kuat, bahkan di masa kolonial. Dalam paper Daendels, Effort to Abolish Corruption, sejarawan Djoko Marihandono menulis bahwa penyalahgunaan dana, manipulasi hasil bumi, dan pungutan liar sudah marak sejak era itu. Contohnya, petani menyerahkan hasil bumi 160 ton per pikul ke bupati, tapi ketika sampai ke residen hanya tersisa 120 ton. Dan saat tiba di gudang pusat, tinggal 100 ton. Sisanya entah kemana, lenyap di kantong-kantong pejabat lokal. Jadi, bisa dibilang, pembangunan jalan raya pos bukan hanya meninggalkan kisah penderitaan rakyat, tapi juga menunjukkan bahwa budaya korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial. Sejarah ini seakan menjadi cermin bahwa masalah yang kita hadapi hari ini akar-akarnya sudah tumbuh sejak ratusan tahun lalu. Jalan Daendels bukan hanya simbol pembangunan dan penindasan, tapi contoh awal korupsi proyek infrastruktur di Nusantara. Sistem pengawasan yang lemah dan kekuasaan absolut
sama dengan peluang besar untuk penyalahgunaan dana dan bahan. Jadi jangan heran kalau melihat banyak pejabat negara kita yang korupsi. Bisa jadi mereka sedang melestarikan budaya tradisional nenek moyang kita. Bagaimana menurut kalian? Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para calon juragan sekalian yang telah mendengarkan kisah ini. Saya berharap bantuan subscribe dan share dari para calon juragan sekalian untuk perkembangan channel ini. Jika Anda merasa cerita ini penting, silakan bagikan agar kita bisa belajar bersama. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Mari kita jaga persatuan, lanjutkan perjuangan dan isi kemerdekaan dengan karya serta pengabdian terbaik untuk bangsa. Semoga Indonesia terus maju, adil, sejahtera bagi seluruh rakyatnya, merdeka. Hingga disinilah tugas kami, menemani malam sunyi kalian. Semoga berkenan di hati. Selamat malam, dan Dia ada di belakang kalian.